semuanya, selamat datang di video edukasi kami. Perkenalkan, nama saya Zausania Anjar. Dan saya Muhammad Agung Pratama. Kami dari jurusan Farmasi Universitas Tadulako. Di sini kami akan menjelaskan tentang sifat, struktur, dan juga fisikokimia dari suatu obat yang dinamakan dengan obat aspirin. Berikut penjelasannya. Deskripsi aspirin. Aspirin atau asam asetil salisilat atau acetosal adalah sejenis obat turunan dari salisilat yang sering digunakan sebagai senyawa analgesik atau penahan rasa sakit, maupun antipiretik terhadap demam dan antiinflamasi sebagai peradangan. Aspirin juga memiliki efek antikoagulan dan dapat digunakan dalam dosis rendah dalam tempo lama untuk mencegah serangan jantung. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa terapi antiplatelet terutama dengan aspirin efektif dalam mengurangi risiko infark miokard non-fatal, stroke non-fatal, atau kematian vaskular pada pasien dengan arterial disease. Kemudian indikasi dan kontraindikasi. Indikasi dari aspirin yaitu lebih dikenal sebagai acetosal atau aspirin merupakan salah satu senyawa yang secara luas digunakan. Aspirin digunakan sebagai obat analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi yang sangat luas digunakan. Kemudian kontraindikasinya yaitu obat ini dapat mengganggu hemostasis pada tindakan operasi dan bila diberikan bersama heparin atau antikoagulan oral dapat meningkatkan risiko pendarahan. Kontraindikasi pemberian aspirin dibagi menjadi dua, yaitu absolut pada kondisi ulkus gastrointestinal yang aktif, kemudian hipersensitivitas dan trombositopenia. Sedangkan yang relatif yaitu adanya riwayat ulkus atau dispepsia, penyakit dengan pendarahan dan pemberian warfarin. Kemudian farmakokinetik dari aspirin yaitu absorpsinya secara umum pembebasan segera baik dan benar-benar diserap oleh saluran GI atau gastrointestinal. Setelah penyerapan, aspirin dihidrolisis menjadi asam salisilat dengan tingkat puncak plasma asam salisilat 1-2 jam dosis tingkat. Penyerapan dari saluran GI tergantung pada bentuk sediaan, ada atau tidak adanya makanan, pH lambung, ada atau tidak adanya antasida GI atau agen penyangga, dan faktor fisiologis lainnya. Enterik produk aspirin yang dilapisi tak menentu diserap dari saluran pencernaan. Kemudian distribusi dari aspirin secara luas didistribusikan ke seluruh jaringan dan cairan dalam tubuh termasuk sistem saraf pusat atau SSP, ASI, dan jaringan janin. Kemudian konsentrasi tertinggi ditemukan dalam plasma, hati, korteks ginjal, jantung, dan paru-paru. Protein pengikatan salisilat adalah konsentrasi tergantung non-linear. Pada konsentrasi rendah, sekitar 90%, salisilat plasma terikat dengan albumin, sementara pada konsentrasi yang lebih tinggi atau lebih dari 400 mikrogram, hanya sekitar 75% yang terikat. Tanda-tanda awal dari overdosis salisilat termasuk tinnitus atau telinga berdenging terjadi pada konsentrasi plasma mendekati 200 mikrogram per mili. Efek toksik yang parah yang berhubungan dengan tingkat lebih dari 400 mikrogram per mili. Metabolisme dari aspirin dengan cepat dihidrolisis dalam plasma menjadi asam salisilat, sehingga kadar plasma dari aspirin pada dasarnya tidak terdeteksi 1-2 jam setelah pemberian dosis. Asam salisilat terutama terkonjugasi dalam hati untuk membentuk asam salisilurik. Asam salisilat memiliki paruh plasma sekitar 6 jam. Metabolisme salisilat adalah saturable dan jumlah clearance tubuh menurun pada konsentrasi serum yang lebih tinggi karena keterbatasan kemampuan hati untuk membentuk kedua asam fenolik glucuronida dan salisurik. Kemudian eliminasinya yaitu penghapusan asam salisilat mengikuti ordenal farmakokinetik atau yaitu tingkat eliminasi obat adalah konstan dalam kaitannya dengan konsentrasi plasma. Ekskresi ginjal obat berubah tergantung pada pH urin. Sebagai pH urin naik di atas 6,5, pembersihan ginjal salisilat bebas meningkat dari kurang dari 5% sampai lebih dari 80%. Diekskresikan dalam urin sebagai asam salisilat, 75% sebagai salisilurik,
10% dan 5% sebagai fenolik dan asil glukuronid. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk proses farmakodinamik dari aspirin sendiri. Proses farmakodinamik aspirin itu adalah, pertama, aspirin itu akan menghambat sintesis tromboxan A2 atau TXA2 di dalam trombosit dan prostasiklin atau PGE2 di pembuluh darah dengan menghambat secara irreversibel enzim siklooksigenase, tetapi siklooksigenase dapat dibentuk kembali oleh sel endotel. Penghambatan enzim siklooksigenase terjadi karena aspirin mengasetilisasi enzim tersebut, sehingga aspirin dalam dosis kecil hanya dapat menekan pembentukan TXA2. Sebagai akibatnya terjadi pengurangan agregasi dari trombosit. Kemudian untuk toksisitas aspirin mencakup efek samping dan juga toksisitas. Efek samping aspirin misalnya rasa tidak enak di perut, mual, dan perdarahan saluran cerna biasanya dapat dihindarkan bila dosis per hari tidak lebih dari 325 mg. Penggunaan dengan antasid atau antagonis H2 dapat mengurangi efek tersebut. Pada dosis biasa, efek samping utama aspirin adalah gangguan pada lambung. Aspirin adalah suatu asam dengan harga pKa itu sekitar 3,5, sehingga pada pH lambung tidak terlarut sempurna dan partikel aspirin dapat berkontak langsung dengan mukosa lambung. Akibatnya mudah merusak sel mukosa lambung, bahkan sampai timbul perdarahan pada lambung. Gejala yang timbul akibat perusakan sel mukosa lambung oleh pemberian aspirin adalah nyeri epigastro, rasa terbakar, mual, dan muntah. Oleh karena itu, sangat dianjurkan aspirin diberi bersama makanan dan juga cairan volume besar untuk mengurangi gangguan saluran cerna. Selain dari efek tersebut, efek samping dari aspirin juga dapat menyebabkan gangguan ginjal jika dipakai secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, dan juga reaksi hipersensitivitas yang lainnya. Kemudian untuk kita masuk ke jalur umum metabolisme obat dan juga senyawa organik asing. Jadi dalam senyawa metabolisme obat dari senyawa aspirin sendiri itu terjadi pada reaksi fase 1, yaitu reaksi hidrolisis, dan juga reaksi konjugasi pada reaksi fase 2. Jadi pada reaksi hidrolisis itu contohnya itu adalah hidrolisis ester, perubahan metabolik asetosal menjadi asam salisilat dan juga asam asetat. Yang dimana asam asetosal ini akan dipecah menjadi asam salisilat dan juga asam asetat. Aspirin dengan cepat dihidrolisis dalam plasma menjadi asam salisilat, sehingga kadar plasma dari aspirin pada dasarnya tidak terdeteksi sekitar 1-2 jam setelah pemberian dosis. Asam salisilat terutama terkonjugasi dalam hati untuk membentuk asam salisilurik, glukuronid, fenolit, glukuronid asil, dan sejumlah metabolit minor. Kemudian untuk reaksi fase 2 itu reaksi konjugasi yang meliputi reaksi obat senyawa atau organik asing dengan asam glukuronat, sulfat, glisin, glutamin, dan glutathione dapat mengubah senyawa induk atau hasil metabolit fase 1 menjadi metabolit yang lebih polar, mudah larut dalam air, bersifat tidak toksik dan tidak aktif, dan kemudian diekskresikan melalui ginjal atau empedu. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu adalah kasus penggunaan aspirin sebagai terapi penyakit jantung dan juga stroke. Jadi penyakit jantung dan pembuluh darah atau kardiovaskular itu merupakan penyakit kematian terbesar di dunia. Untuk mencegah terserangnya penyakit kardiovaskular pada pasien yang belum mengalami stroke atau serangan jantung dapat dilakukan melalui terapi dengan aspirin. Dalam aspirin dengan dosis 100 mg terkandung asam asetilsalisilat dengan dosis rendah. Tentunya perlu studi klinis perlu menguji aspirin dalam mengurangi serangan kardiovaskular, yaitu dengan ARIVE atau aspirin to reduce risk of initial vascular events, atau aspirin untuk menurunkan resiko kejadian vaskular awal. Kemudian dari penjelasan tersebut, dokter spesialis menjelaskan bahwa aspirin yang dikenal orang awam itu untuk obat sakit kepala, namun aspirin untuk berdosis 500 mg. Tetapi untuk studi internasional ARIVE sendiri itu merupakan
studi terbesar untuk mengamati efek dari pemakaian ASA dosis rendah setiap hari untuk mengurangi resiko serangan jantung dan stroke fatal dan tak fatal. Pertama pada pasien dengan risiko menengah. Studi klinis ARIVE diumumkan pada Bayer Healthcare yang dilakukan di European Society of Cardiology Congress di tahun 2007 di Australia. Kemudian setidaknya 20 juta orang selamat dari serangan jantung dan stroke setiap tahun karena penggunaan aspirin tersebut. Itulah perlunya pencegahan serangan pertama dilakukan. ASA dosis rendah merupakan obat untuk menghindarkan penyumbatan pada arteri koroner serta mencegah pengumpalan darah dalam saluran darah. Dengan demikian, ASA dapat mengurangi resiko terbentuknya bekuan darah yang berpotensi menimbulkan gangguan kardiovaskular. Itulah presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.